Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah konsep kebidanan, di mana pada konsep kebidanan ini kita ada 3 SKS dengan 2 dosen pengampu. Jadi kita bertim, nanti ada saya, Bu Suci, kemudian satu lagi ada Bu Sandra. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, perlu saya sampaikan bahwa di Google Classroom sudah saya upload untuk materi hari ini, dan juga untuk RPS-nya sudah di upload juga, dimana nanti sebelum perkuliahan, setiap kali kita masuk kuliah jangan lupa absen dulu di link yang sudah ada. Kemudian untuk RPS mohon untuk di-download semuanya juga dipelajari. Jadi RPS itu berisi pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi kalau di RPS nanti sudah lengkap, ada jadwalnya, ada tanggal-tanggalnya, sehingga sebagai bahan persiapan, oh besok untuk mata kuliah konsep kebidanan tanggal sekian pokok bahasan ini, sehingga kalian sudah siap sebelumnya itu sudah mempelajari materinya. Nah, untuk yang pertama ini nanti pokok bahasan yang kita pelajari konsep kebidanan, dimana kita belajar siapa sih bidan itu. Bidan diakui oleh ICM, International Confederation of Midwife. Selain itu juga bidan diakui oleh FIGO, International Federation of Gynecologists and Obstetrics, serta bidan diakui tentunya oleh WHO. Nah, definisi bidan sendiri itu apa? Dalam bahasa Inggris tadi sudah saya sampaikan bahwa midwife itu yang berarti with woman, artinya adalah bersama wanita. Kemudian menurut bahasa Prancis, midwife atau bidan itu adalah sage femme, dimana arti dari sage femme adalah wanita bijaksana. Sehingga kalau kita menjadi bidan, harapannya kita itu menjadi pendamping wanita yang bijaksana. Kemudian bidan menurut WHO yaitu seorang yang telah mengikuti program pendidikan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk diregistrasi dan memiliki izin yang sah untuk melakukan praktek bidan. Bidan di Indonesia memiliki organisasi profesi yaitu IBI, Ikatan Bidan Indonesia, di mana menurut IBI definisi bidan itu yaitu seorang wanita yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan. Itu beberapa definisi bidan menurut WHO dan menurut IBI. Nah, dari buku IBI 50 tahun IBI, bidan itu ada singkatannya adik-adik, yaitu bidan, B-nya bakti, I-nya ibu, D-nya demi, A anak, N negara. Jadi bidan itu adalah singkatan dari bakti ibu demi anak negara. Nah, itu beberapa definisi. Kemudian bidan juga memiliki beberapa filosofi, di mana filosofi sendiri adalah menggambarkan keyakinan yang dianut oleh bidan. Jadi filosofi kebidanan itu adalah gambaran keyakinan yang dianut oleh seorang bidan dan dijadikan sebagai panduan yang diyakini dalam memberikan suatu asuhan kebidanan. Jadi dalam memberikan suatu asuhan kebidanan, seorang bidan itu memiliki keyakinan. Keyakinan bidan yang pertama adalah keyakinan tentang kehamilan dan persalinan, di mana
yang diyakini bidan, kehamilan dan persalinan itu merupakan bagian integral proses fisiologis, dan persalinan merupakan proses mendalam yang membawa suatu arti yang bermakna untuk seorang perempuan dan keluarganya serta lingkungannya atau komunitasnya. Itu yang diyakini seorang bidan. Kemudian seorang bidan juga memiliki keyakinan terhadap seorang perempuan, di mana seorang bidan itu meyakini bahwa perempuan adalah makhluk pribadi yang mempunyai hak, mempunyai kebutuhan, serta memiliki harapan atau keinginan. Sehingga kita sebagai bidan kalau meyakini bahwa perempuan itu memiliki hak, memiliki kebutuhan, selama kita memberikan asuhan, kita juga harus memperhatikan itu, memperhatikan hak-haknya perempuan. Kemudian kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan, apa yang diinginkan oleh seorang perempuan. Kemudian bidan juga meyakini mengenai fungsi dan profesi serta pengaruhnya, di mana fungsi utama seorang bidan itu adalah memastikan kesejahteraan ibu dan bayi. Kemudian bidan juga meyakini tentang pemberdayaan dan membuat keputusan, di mana seorang perempuan itu dalam mengambil suatu keputusan itu harus diberdayakan, diberi tanggung jawab terhadap kesehatannya. Kemudian perempuan memiliki hak untuk memilih dan memutuskan tempat persalinan, atau tidak hanya tempat persalinan, perempuan juga berhak memilih kepada siapa dia minta diberikan suatu asuhan. Sehingga tidak boleh memaksakan seorang bidan itu, lo periksanya harus di saya karena kalian adalah bagian dari wilayah saya. Itu tidak boleh. Jadi bidan itu harus memenuhi haknya perempuan. Silahkan, karena perempuan memiliki hak kepada siapa dia minta bantuan. Kemudian seorang bidan juga memiliki keyakinan tentang asuhan, di mana tujuan utama dari asuhan kebidanan yaitu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Fokus asuhannya yaitu ada pencegahan dan promosi kesehatan. Jadi dicegah di awal dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat yang bersifat holistik dan berkesinambungan, artinya bersifat menyeluruh dan berlanjut. Tidak hanya kita itu memberikan informasi ke masyarakat itu hanya satu kali, tapi harus dilakukan tindak lanjut dari kemarin informasinya seperti apa, kemudian dievaluasi, kemudian hasilnya bagaimana, kita tindak lanjuti dengan informasi. Kalau hasil evaluasinya, oh ternyata kemarin saya kasih informasi, ternyata itu hasilnya kurang memuaskan, bisa diulangi lagi informasinya. Tapi kalau hasilnya sudah bagus, silahkan dilanjutkan dengan informasi lanjutannya. Kemudian seorang bidan juga memiliki filosofi atau keyakinan tentang kolaborasi dan kemitraan, sehingga dalam bekerja seorang bidan itu tidak bisa sendiri, berkolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan tim yang lain. Kemudian yang terakhir, bidan itu juga meyakini tentang fungsi, profesi, dan manfaatnya. Fungsi dari bidan serta manfaatnya itu seperti apa? Jadi bidan itu memiliki kekuatan untuk memberikan suatu asuhan kepada ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan yang terbaik
supaya ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat semuanya sehat. Jadi itu beberapa filosofi atau keyakinan yang diyakini, yang dianut bidan dalam menjadikan acuan dalam memberikan suatu asuhan kebidanan. Baik, kita lanjutkan pada falsafah kebidanan. Falsafah sendiri merupakan pandangan hidup. Jadi bagaimana seorang bidan itu memiliki pandangan hidup. Yang pertama adalah kita memandang bahwa manusia merupakan makhluk biopsikososio-kultural yang unik. Artinya setiap manusia itu memiliki keragaman, memiliki perbedaan. Jadi setiap manusia itu unik, tidak bisa disamakan. Sehingga dalam memberikan suatu asuhan, memberikan pelayanan kebidanan, kita itu tidak boleh menyamaratakan. Jadi A, B, C diberikan asuhan yang sama. Tidak, kita melihat tidak hanya dari diagnosanya ini apa, tetapi bagaimana secara psikologisnya masing-masing pasien, bagaimana budayanya, bagaimana spiritualnya, itu kita sesuai. Kemudian falsafah yang kedua bahwa manusia terdiri dari pria dan wanita yang kemudian saling berpasangan. Di situ mulailah nanti peran kita, dimana ruang lingkupnya kebidanan adalah kesehatan ibu, bayi, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, masyarakat terbentuk dari manusia yang berinteraksi dengan budaya yang bersifat dinamis. Artinya budaya tersebut tidak statis, tidak diam, artinya selalu berubah. Sehingga dalam memberikan suatu asuhan, kita pun juga harus menyesuaikan perubahan itu. Sehingga dituntutlah kita untuk selalu belajar. Kemudian yang keempat, setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan. Sehingga karena pelayanan yang aman dan memuaskan itu hak individu, kita sebagai pelayan juga harus paham akan hal itu. Kita harus belajar bagaimana membuat pelayanan kita itu menjadi memuaskan. Kemudian persalinan suatu proses yang alami, peristiwa yang normal, sehingga bagaimana kita menciptakan proses persalinan itu menjadi yang alami, menyenangkan, dan tidak menakutkan. Kemudian yang keenam bahwa setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat. Karena itu haknya setiap individu. Kembali lagi, untuk bisa lahir secara sehat tidak bisa secara instan. Tentunya harus mulai dari pra kehamilan. Makanya kita mulai dari remaja, kita sebagai bidan sudah harus bisa memberikan edukasi, sehingga ketika nanti dia sudah saatnya hamil, dia sudah bersalin, maka akan lahirlah individu-individu yang sehat. Kemudian berikutnya falsafah yang ketujuh, yaitu pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga. Sehingga di sini pelayanan yang maksimal. Yang terakhir, kesehatan ibu selama periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Sehingga di sini tugasnya kita adalah memberikan contoh, tugasnya kita adalah memberikan edukasi. Karena tadi kesehatan itu dipengaruhi salah satunya oleh perilaku, kita harus memberikan contoh bagaimana perilaku yang baik untuk menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu kita juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Artinya peran kita di mana? Peran kita adalah memberikan edukasi ke masyarakat, sehingga dalam bermasyarakat itu akan tumbuh kesadaran untuk hidup sehat. Setelah mempelajari dan memahami falsafah kebidanan, kita lanjut pada pelayanan kebidanan. Apa sih sebenarnya pelayanan kebidanan itu? Jadi pelayanan kebidanan merupakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, dalam pelayanan kebidanan sendiri atau layanan kebidanan sendiri itu dibagi menjadi 3, ada layanan primer, layanan kolaborasi, dan layanan rujukan. Layanan primer itu layanan yang seperti apa? Jadi dikatakan layanan primer kebidanan itu adalah layanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Kemudian ada layanan kolaborasi, itu layanan yang dilakukan secara tim, jadi bekerja sama. Kemudian yang ketiga, layanan rujukan itu adalah layanan kebidanan dalam rangka memberikan rujukan pasien, di mana hal ini dilakukan apabila tidak bisa ditangani secara mandiri. Kemudian ada istilah pelayanan kebidanan, ada juga asuhan kebidanan. Wah, mungkin dari awal tadi saya sudah sering menyampaikan menyebut asuhan ya, asuhan kebidanan, asuhan yang kita berikan. Lah, apa sih sebenarnya asuhan kebidanan itu? Jadi asuhan kebidanan merupakan penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan. Khususnya di sini asuhan kebidanan ini pada masalah kesehatan di bidang ibu masa kehamilan, persalinan, nifas atau habis persalinan, kemudian masalah kesehatan pada bayi setelah lahir, serta asuhan kebidanan yang menjadi wewenang bidan itu adalah kontrasepsi atau keluarga berencana. Jadi itu asuhan kebidanan meliputi asuhan pada ibu hamil, bersalin, nifas atau pasca persalinan, kemudian bayi baru lahir, serta pemberian pelayanan keluarga berencana. Kalau tadi kita sudah memahami pelayanan kebidanan itu apa, asuhan kebidanan itu apa, sekarang ada istilah praktek kebidanan. Apa sih yang dimaksud dengan praktek kebidanan? Jadi praktek kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. Jadi praktek itu adalah penerapan dari ilmu. Jadi kalau praktek kebidanan adalah penerapan dari ilmu kebidanan. Nah, ruang lingkupnya dalam praktek ini apa saja? Jadi ruang lingkupnya ada 10. Yang pertama, ruang lingkup asuhan kebidanan itu adalah remaja putri. Nah, pada remaja putri apa yang diberikan? Asuhan apa yang diberikan? Jadi pada remaja putri, asuhan yang diberikan bidan adalah memberikan penyuluhan tentang proses menstruasi. Jadi pada remaja putri itu perlu dijelaskan proses menstruasinya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika menstruasi itu dia tidak paham sehingga akan menyebabkan permasalahan baru. Seperti misalkan karena dia nggak tahu nih menstruasi itu seperti apa. Dia tidak tahu kalau menstruasi itu mengeluarkan darah yang nanti akan menyebabkan anemia, sehingga seharusnya pada wanita menstruasi ada beberapa yang harus dikonsumsi. Nah, karena ketidaktahuan itu maka akan terjadi masalah ketika menstruasi. Misalkan salah satu contohnya seperti itu. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya adalah wanita pranikah. Jadi wanita sebelum menikah. Nah, asuhan yang diberikan seorang bidan itu apa kepada wanita sebelum menikah? Jadi diharapkan bidan itu memberikan penyuluhan tentang dampak dari hubungan seksual. Jadi asuhan wanita pranikah itu berkaitan dengan hubungan seksual. Hubungan seksual yang aman itu seperti apa? Kemudian yang perlu dipersiapkan sebelum berhubungan itu seperti apa, yang perlu disiapkan sebelum perkawinan itu apa, baik secara nutrisinya, psikologisnya itu perlu diinformasikan supaya nanti kembali lagi sesuai dengan
tujuannya melahirkan bayi atau individu yang sehat. Kemudian ruang lingkup asuhan kebidanan yang ketiga adalah asuhan pada ibu hamil. Tentu kalau asuhan pada ibu hamil nanti semuanya sudah akan kita pelajari pada satu mata kuliah khusus, yaitu asuhan pada ibu hamil. Tentunya di sini memberikan asuhan ibu selama kehamilan. Ruang lingkup yang keempat yaitu ibu bersalin, di mana pada ruang lingkup ini tentunya asuhan yang diberikan adalah menolong persalinan, di mana nanti dalam proses persalinan itu ada kebutuhan fisiknya, kebutuhan psikologisnya. Ruang lingkup yang kelima yaitu pada ibu nifas atau ibu postpartum atau ibu yang habis melahirkan pasca persalinan. Asuhan yang diberikan kalau pada ibu nifas itu kurang lebih selama 6 minggu. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah bayi baru lahir. Tentunya memberikan asuhan apa yang harus yang terbaik buat bayi baru lahir. Kemudian dilanjutkan lagi ruang lingkup berikutnya setelah bayi baru lahir, yaitu bayi dan balita sampai balita bawah 5 tahun. Itu masih menjadi ruang lingkup, makanya anak sakit itu menjadi wewenang dari bidan. Kemudian juga posyandu itu kan sampai balita. Nah, itu karena masih dalam ruang lingkup asuhan kebidanan. Apakah sudah berhenti sampai balita? Tidak, ternyata ruang lingkupnya masih ada. Ruang lingkup yang ke-8 yaitu pada ibu menopause. Ibu menopause itu adalah ibu-ibu yang berhenti masa suburnya. Jadi asuhan yang diberikan apa? Tentu di sini yang berkaitan dengan informasi ibu menopause, karena setiap fase perkembangan itu setiap perempuan itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian ruang lingkup yang ke-9 yaitu wanita dengan gangguan reproduksi. Lah, kalau wanita dengan gangguan reproduksi tentu dari usia dia masih remaja sampai dia menopause atau sepanjang tahap perkembangan perempuan itu tentu memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Nah, tugasnya bidan apa? Tentu memberikan KIE atau memberikan suatu konseling. Kemudian ruang lingkup yang ke-10 atau ruang lingkup yang terakhir yaitu tentang pelayanan KB. Ruang lingkup ini tentu memberikan asuhan berkaitan dengan keluarga berencana, bagaimana merencanakan suatu keluarga, kemudian bagaimana membatasi jumlah anak, bagaimana membatasi jumlah kelahiran, bagaimana mencegah kehamilan. Nah, itu 10 ruang lingkup dari asuhan kebidanan. Nah, untuk materinya semuanya sudah saya upload di Google Classroom, silahkan untuk dipelajari, dan jangan lupa kembali lagi informasi yang diberikan pada saat wawasan kehidupan kampus kemarin, bahwa diharapkan semuanya itu memiliki buku pegangan. Nah, tolong buku pegangannya dipelajari, jangan hanya dipinjam dibawa pulang. Oke. Mungkin sementara materi dapat saya sampaikan pada kuliah daring hari ini cukup sekian. Jangan lupa keep smile, jaga kesehatan. Semoga materi hari ini bisa menjadikan fondasi gambaran kita ke depan untuk menjadi seorang bidan. Baik, saya akhiri pertemuan daring hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita tindak lanjuti di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.